Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari istana Raja Harun al-Rasyid gempar. Permaisuri yang biasanya lembut dan anggun tiba-tiba berubah menjadi liar. Ia berteriak-teriak, tertawa sendiri, dan bahkan naik ke atas meja sambil mengacung-acungkan sendok seperti pedang. "Aku adalah setan penguasa istana. Semua orang harus takut padaku," teriaknya sambil menjulurkan lidah. Para pelayan ketakutan, dayang-dayang pingsan bergiliran, dan para prajurit bingung harus berbuat apa. Raja Harun al-Rasyid cemas luar biasa. Ia telah memanggil tabib, dukun, bahkan ustadz ternama. Tetapi tak satu pun yang berhasil menyembuhkan sang permaisuri. Akhirnya sebagai harapan terakhir, Raja memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, jika kau berhasil menyembuhkan permaisuri, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika gagal, kepalamu bisa melayang." Abu Nawas mengelus jenggotnya dan tersenyum santai. "Tenang Baginda, saya punya cara ampuh untuk mengusir setan ini." Lalu ia mendekati permaisuri yang masih berguling-guling di lantai sambil tertawa-tawa. "Wahai setan, mengapa kau berani merasuki tubuh permaisuri?" Permaisuri yang kerasukan setan tiba-tiba tertawa seram. "Karena tubuhnya nyaman, istana ini mewah, makanannya enak, aku tidak mau pergi." Abu Nawas mengangguk-angguk. "Oh, jadi kau betah di sini?" "Tentu saja," jawab setan dalam tubuh permaisuri. Abu Nawas tersenyum lecek. "Baiklah kalau begitu, aku akan membuat tempat ini tidak nyaman untukmu." Lalu Abu Nawas berbisik ke telinga raja dan berkata, "Baginda, tolong keluarkan perintah bahwa mulai hari ini semua makan di istana hanya boleh berisi bawang putih dan jengkol." Raja yang kebingungan akhirnya mengumumkan, "Mulai sekarang semua makan istana wajib menggunakan bawang putih dan jengkol sebagai bahan utama." Tidak lama setelah itu dapur istana mulai berasap. Bau jengkol menyengat ke seluruh ruangan. Bahkan tikus-tikus di istana pun berbondong-bondong pergi mencari tempat yang lain. Permaisuri yang kerasukan tiba-tiba mencium aroma itu dan langsung bereaksi. "Bau menyengat apa ini?" Abu Nawas mendekatkan sepiring jengkol ke hidungnya. "Oh, ini hanya makanan baru istana. Mau coba?" Permaisuri langsung melompat ke udara. Badannya bergetar hebat. "Tidak, aku keluar, aku keluar. Istana ini sudah tidak layak ditinggali." Dalam sekejap, permaisuri pingsan. Beberapa saat kemudian, ia bangun dengan wajah bingung. "Kenapa aku ada di lantai? Dan bau apa ini?" Raja terharu dan memeluk permaisuri. "Kau sudah sembuh, permaisuriku." Raja pun menepati janjinya dan memberi Abu Nawas hadiah besar. Namun keesokan harinya, para pelayan, prajurit, dan semua penghuni istana mogok kerja gara-gara trauma dengan bau jengkol. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja.
Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatan sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku," jawab sang sahabat. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang.
Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri, cegah sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku, timpal Abu Nawas. Maka diantaralah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja. Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Hamba siap Paduka Yang Mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara, timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan 2 pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Kisah selanjutnya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, suasana kota Baghdad semakin meriah. Orang-orang sibuk berbelanja baju baru, kue-kue lebaran, dan tentu saja THR, tunjangan hari raya. Sama seperti zaman sekarang, fenomena THR juga menjadi perbincangan hangat. Para pegawai kerajaan menanti-nanti bonus dari sang raja. Para pedagang menagih hutang, dan anak-anak sibuk berburu angpau dari orang dewasa.
Di tengah hiruk pikuk itu, Abu Nawas pun terkena dampaknya. Banyak orang yang tiba-tiba mendekatinya dengan alasan yang mencurigakan. Pagi itu, seorang pria tubuh besar menghampiri Abu Nawas dengan senyum lebar. "Abu Nawas, sahabatku, bagaimana kabarmu?" katanya ramah. Abu Nawas menyipitkan mata. "Aku tidak ingat kita pernah bersahabat sebelumnya." Pria itu terkekeh-kekeh. "Jangan begitu, aku cuma mau silaturahmi." "Oh iya, biasanya orang bijak seperti kamu pasti bagi-bagi THR kan?" Abu Nawas tersenyum. "Tentu, tapi aku punya syarat. Jika kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberimu THR." Pria itu mengangguk semangat. "Baik, apa pertanyaannya?" Abu Nawas bertanya, "Mana yang lebih dulu ada, Lebaran atau THR?" Pria itu berpikir keras lalu menjawab, "Tentu saja Lebaran lebih dulu." Abu Nawas tertawa. "Betul, karena THR itu hanya ada kalau ada Lebaran. Tapi kalau aku tidak ada uang, THR juga tidak ada. Jadi, sampai jumpa." Pria itu hanya bisa melongo. Tak lama kemudian, datang lagi sekelompok preman yang mengerumuni Abu Nawas. "Abu Nawas, kau ini sering dapat hadiah dari sang raja. Bagi THR dong," kata salah satu preman. Abu Nawas menghela napas dan berkata, "Baiklah, aku akan memberimu THR. Tapi aku ingin tahu seberapa cepat kalian bisa berlari." Para preman bingung. "Kenapa harus berlari?" Abu Nawas menunjuk ke belakang mereka dan berteriak, "Itu pasukan penjaga raja datang. Mereka mencari preman yang meminta-minta THR secara paksa." Tanpa pikir panjang, para preman langsung lari tunggang langgang sebelum sempat berpikir lebih jauh. Abu Nawas tertawa kecil. Kadang THR terbaik adalah pelajaran berharga. Saat Abu Nawas sedang santai, tiba-tiba utusan Raja Harun al-Rasyid datang. "Abu Nawas, Baginda Raja mengundangmu ke istana." Sesampainya di sana, Raja tersenyum. "Abu Nawas, menjelang Lebaran semua orang sibuk mencari THR. Jadi, aku ingin memberimu hadiah spesial, karena kau selalu menghibur kami dengan kecerdikanmu." Raja pun memberikan Abu Nawas sekantong emas. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Wah, terima kasih Baginda. Akhirnya aku juga dapat THR tanpa harus menagih ke orang lain." Raja dan para menteri pun tertawa, sementara Abu Nawas pulang dengan hati yang riang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, seorang pendeta terkenal datang ke kota tempat tinggal Abu Nawas. Ia mendengar bahwa Abu Nawas bukannya cerdas, tetapi juga punya lidah yang tajam dan akal yang licin. Karena penasaran, ia menantang Abu Nawas untuk berdiskusi tentang perbedaan hari raya umat masing-masing. "Jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas dalam perdebatan ini, aku akan terkenal di seluruh negeri," pikir si pendeta dengan penuh percaya diri. Mendengar kabar bahwa akan ada perdebatan antara Abu Nawas dan pendeta itu, warga berbondong-bondong datang ke pasar. Mereka tahu betapa lihainya Abu Nawas dalam beradu argumen. Bahkan kucing Abu Nawas saja pernah mengalahkan seorang hakim dalam sidang. Setelah banyak orang berkumpul, pendeta itu pun membuka perdebatan. "Abu Nawas, aku ingin bertanya kepadamu, mengapa hari raya agamamu selalu berubah-ubah tanggalnya setiap tahun, sedangkan hari raya kami tetap dan tidak pernah bergeser?" Orang-orang mengangguk-angguk, merasa bahwa pertanyaan pendeta itu cukup masuk akal. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu jawaban ajaibnya. Abu Nawas mengelus jenggotnya sejenak lalu tersenyum. "Wahai pendeta, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku ingin bertanya dulu kepadamu. Apakah engkau memiliki kambing?" Pendeta itu terkejut, tidak menyangka akan ditanya soal kambing. "Tentu saja, aku punya kambing di rumah." "Bagus, apakah kambingmu itu makan rumput?" "Ya, tentu saja, semua kambing makan rumput." "Tetapi kalau kau beri dia roti, apakah dia mau memakannya?" Pendeta itu mulai bingung, tetapi tetap menjawab, "Tentu saja, kalau lapar, kambing akan makan apa saja, termasuk roti." Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Nah, itulah perbedaannya. Hari raya kami seperti kambing, yang bisa menyesuaikan diri dengan kalender bulan. Sedangkan hari raya kalian seperti roti,
yang selalu di tempat yang sama dan tidak berubah-ubah. Orang-orang yang menyaksikan perdebatan itu terdiam sejenak, lalu seketika meledak dalam tawa. "Abu Nawas memang luar biasa," teriak seorang di tengah kerumunan. Pendeta itu hanya bisa menggaruk kepala. Ia ingin membantah, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menepuk daun si pendeta dan berkata, "Sebenarnya aku juga punya teori yang lain. Kau tahu kura-kura dan kelinci?" "Tentu saja. Hari raya kami seperti kura-kura, jalannya pelan tapi pasti, mengikuti perhitungan bulan. Sedangkan hari raya kalian seperti kelinci, yang loncat-loncat di tempat yang sama, takut bergerak ke depan." Orang-orang kembali tertawa terbahak-bahak, bahkan seorang nenek sampai terbatuk-batuk saking geli mendengarnya. Pendeta itu tersenyum masam dan berkata, "Baiklah, aku mengakui kecerdasanmu Abu Nawas, tapi setidaknya hari raya kami lebih mudah diingat." Abu Nawas tertawa dan menjawab, "Benar, sama seperti tanggal jatuh tempo hutang, tetap di tanggal yang sama setiap tahun, tapi tetap saja banyak orang yang lupa." Sekali lagi pasar pun riuh dengan gelak tawa. Pendeta itu akhirnya menyerah, menyalami Abu Nawas, lalu pergi dengan kepala tertunduk. Sementara itu Abu Nawas pulang dengan bangga, merasa puas telah memenangkan perdebatan dengan cara yang unik. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk bersedekah. Ia membawa sekantong uang ke masjid dan mendonasikannya untuk membantu kaum miskin. Namun karena uang Abu Nawas sangat terbatas, ia terpaksa mencampurkan beberapa keping uang palsu di antara uang sedekahnya. Tak lama kemudian, salah satu penjaga masjid menemukan kepingan uang yang tampak mencurigakan. "Ini uang palsu," serunya dengan kaget. Kabar uang palsu di sedekah Abu Nawas pun sampai ke telinga Baginda Raja, yang langsung memanggil Abu Nawas untuk dimintai keterangan. Raja menatap Abu Nawas dengan tajam. "Abu Nawas, apakah benar kau bersedekah dengan uang palsu? Apa maksudmu?" Abu Nawas dengan tenang tersenyum dan berkata, "Ampun Baginda, bukankah sedekah itu untuk membantu orang lain? Yang penting niat saya ikhlas Baginda. Uangnya kan tak tahu dia asli atau palsu. Yang penting niat saya sudah baik." Raja tak terima dengan jawaban ini dan berkata, "Abu Nawas, ikhlas saja tidak cukup. Uang palsu itu tidak bisa digunakan." Namun Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Baginda, saya hanya mengikuti nasihat lama. Jika memberi sedekah, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Nah, saya pun tidak tahu kalau ada uang palsu di sana." Para hadirin yang mendengarkan perdebatan mereka pun mulai tersenyum-senyum, tertawa melihat kecerdikan Abu Nawas yang selalu punya jawaban untuk segala hal. Raja hanya bisa geleng-geleng kepala sambil menahan tawa. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk berkilah. Tapi lain kali, pastikan tangan kanan dan kirimu sepakat untuk hanya bersedekah dengan uang asli." Abu Nawas pun tertawa kecil dan mengangguk, lalu dengan riang meninggalkan istana sambil berkata dalam hati, "Setidaknya sedekahku jadi cerita lucu untuk semua orang hari ini." Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja mengadakan pertemuan besar di istana, di mana hadir seorang ateis terkenal yang selalu meragukan keberadaan Tuhan. Orang itu sangat pandai berbicara dan berdebat, selalu mempertanyakan segala sesuatu dengan logika yang tajam, terutama tentang penciptaan alam semesta. Di hadapan raja dan para tamu, si ateis mulai melontarkan pertanyaannya yang selalu ia andalkan. "Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa aku tidak bisa melihatnya? Bagaimana alam semesta ini diciptakan? Bukankah segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan akal?" Raja yang mulai kesal mendengar ocehan ateis itu akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menjawab pertanyaan yang tampak rumit tersebut. "Abu Nawas, aku ingin kau membantu menjawab pertanyaan si ateis ini. Bisakah kau menjelaskan dengan caramu yang cerdas?"
Abu Nawas dengan gaya santainya tersenyum dan berkata, "Tuanku, hamba akan mencoba. Tapi hamba butuh segelas air susu untuk membantuku menjawab pertanyaan ini." Raja mengangguk dan tak lama kemudian seorang pelayan membawa segelas air susu. Abu Nawas menerima gelas itu, lalu menoleh ke arah si ateis. "Saudaraku yang ateis," kata Abu Nawas sambil mengangkat gelas susu itu, "katakan padaku, dari mana asal susu ini?" Si ateis menjawab dengan mudah, "Susu berasal dari sapi, tentu saja. Sapi yang makan rumput dan dari proses pencernaan yang rumit menghasilkan susu." Abu Nawas tersenyum lalu bertanya lagi, "Baik, kau benar. Tapi apakah kau bisa menjelaskan mengapa susu yang keluar dari sapi ini berwarna putih, padahal yang dimakannya rumput hijau?" Si ateis terkejut, tidak siap dengan pertanyaan seperti itu. Ia berpikir sejenak dan berkata, "Itu proses biologi. Ada reaksi kimia di dalam tubuh sapi yang mengubah rumput menjadi susu." Abu Nawas tersenyum lagi, lalu mengajukan pertanyaan terakhir. "Jika semua ini hanya proses alami, bisa kau tunjukkan di mana letak keajaiban atau kebijaksanaan Tuhan dalam segelas susu ini?" Si ateis mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba menjelaskan dengan kata-kata rumit, tetapi semakin panjang penjelasannya, semakin tak jelas ujungnya. Melihat si ateis mulai bingung, Abu Nawas kemudian berkata dengan tenang, "Saudaraku, sesederhana segelas susu, kita tak sepenuhnya memahami semua proses yang terjadi. Kita tahu ada rumput hijau yang dimakan sapi, lalu keluar susu putih. Tetapi tak seorang pun bisa menjelaskan dengan sempurna bagaimana proses yang kompleks itu terjadi dengan sendirinya. Sama halnya dengan alam semesta ini. Kau mungkin tidak bisa melihat Tuhan dengan matamu, tapi bukti kebijaksanaannya ada di setiap proses di alam ini." Lalu Abu Nawas meminum segelas susu itu dan menambahkan, "Seperti segelas susu ini, kita tahu hasilnya, tetapi tidak semua proses di baliknya bisa kita lihat atau pahami. Hanya karena kau tak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Dia tidak ada. Kau tidak bisa melihat bagaimana rumput berubah menjadi susu, tapi hasilnya nyata dan bisa kita nikmati." Si ateis terdiam, tidak bisa membantah lagi. Ia akhirnya sadar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Raja tertawa puas dan para hadirin bertepuk tangan, mengagumi kecerdasan Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang sederhana namun tepat. "Abu Nawas, sekali lagi kau telah membuktikan kebijaksanaanmu," kata raja sambil tersenyum. "Dengan segelas susu, kau telah menunjukkan kekuasaan Tuhan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh orang yang paling pandai sekalipun." Kisah selanjutnya. Selama ini raja memendam rasa penasaran karena Abu Nawas selalu cerdik dan lolos dari setiap jebakannya. Raja terus berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan sosok humoris dan cerdik itu. Akhirnya Menteri Istana berusulan sebuah pertanyaan yang menurut baginda raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah paduka raja ke istana sekarang juga," ujar salah seorang pengawal. Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana. Kalau bukan perintah baginda raja, tentu Abu Nawas akan mengusirnya. "Sampai kapan sih paduka raja selalu mengganggu istirahatku?" gerutu Abu Nawas. Dengan terpaksa Abu Nawas datang ke istana. Akibat perasaan yang sudah dongkol, Abu Nawas pun bertingkah agar baginda raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping sang raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat baginda raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, ia pun menahan emosinya.
Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apakah kau siap menjawabnya? Tanya Baginda Raja. Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan Paduka Raja, jawab Abu Nawas dengan enteng. Bagus, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberikanmu hadiah 1000 dinar, ucap Baginda Raja. Tapi kalau kau tidak mampu menjawab, sebagai hukumannya, rambut kepalamu harus digundul, dan jenggotmu dipotong bersih. Lalu aku akan mengarakmu dengan keledai, sambung Baginda Raja. Seketika Abu Nawas pun terkejut, karena biasanya hukumannya akan diterima, yaitu penjara selama sebulan. Baiklah Paduka Raja, tapi hamba tidak menginginkan uang, balas Abu Nawas. Lalu, apa yang kau inginkan? Tanya Baginda Raja lagi. Hamba ingin Paduka Raja memerintahkan semut-semut itu jangan menggangguku, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dengan permintaan Abu Nawas. Sejenak dia berpikir bahwa semut-semut itu bukan rakyatnya, maka tidak akan mungkin terjadi. Bukankah Baginda seorang raja? Akan hebat seorang raja bila dapat memerintah semut, celetuk Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh Paduka Raja. Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia? Terang Abu Nawas. Rasa takut pun menghampiri Baginda Raja. Ia takut Abu Nawas dapat menjawab tebakannya. Tetapi dirinya malu apabila tidak dapat memenuhi permintaan Abu Nawas. Abu Nawas berpikir Baginda Raja takut malu. Akhirnya bersedia menjawab pertanyaan dari Paduka Raja tanpa sebuah syarat apapun. Mendengar hal itu, Baginda Raja merasa tenang dan lega. Ia pun langsung mengajukan pertanyaan tebakan kepada Abu Nawas. Pohon apa yang berumur 1 tahun, memiliki 12 cabang, setiap cabangnya terdiri dari 30 daun, dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, serta bagiannya lagi menghadap ke arah gelap, ujar Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, pertanyaan sesulit apapun pasti akan dijawabnya. Pohon itu mewakili tahun, karena ada 12 bulan dalam 1 tahun, dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut saat Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama. Namun ia tenang karena sebelumnya syarat yang diajukan oleh Abu Nawas sudah dicabut. Tapi rasanya tidak adil Abu Nawas, kalau aku tidak memberikanmu hadiah. Katakan Abu Nawas, apa yang kau inginkan? Kata Baginda Raja. Baiklah, hamba minta 500 dinar, dan selama 1 bulan, Paduka Raja tidak boleh mengganggu hamba, jawab Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia melihat sebuah kios kecil dengan papan bertuliskan tukang servis radio, dijamin beres, jika tidak uang kembali. Abu Nawas berhenti sejenak, membaca tulisan itu dengan seksama, lalu tersenyum lebar. Ia berpikir untuk menguji keahlian tukang servis tersebut. Abu Nawas pulang ke rumah dan mencari sesuatu. Ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang bentuknya mirip radio. Dengan sedikit kreativitas, ia menambahkan beberapa tombol palsu dari kayu dan sebuah antena bengkok. Kotak itu kini terlihat seperti radio tua yang sudah rusak. Ia membawa radio itu ke kios tukang servis. Assalamualaikum, sapa Abu Nawas. Waalaikumsalam tuan, silakan, ada yang perlu saya perbaiki? Jawab si tukang servis dengan ramah. Abu Nawas menyerahkan radio itu sambil berkata, radio ini sudah lama tidak menyala, tolong perbaiki agar kembali berfungsi dengan baik. Tukang servis menerima radio itu, memperhatikan sebentar lalu bertanya, ini radio jenis apa ya? Kok kelihatannya unik sekali? Abu Nawas menjawab dengan serius, ini radio keluaran kuno, warisan nenek moyangku. Tetapi kalau kau berhasil memperbaikinya, aku akan memberimu bayaran ekstra. Tukang servis mulai membongkar radio tersebut.
Ia memeriksa antena, tombol-tombol, dan bagian dalamnya. Namun semakin ia memeriksa, semakin bingung. Karena radio itu ternyata hanyalah kotak kayu kosong. "Tuan, ini bukan radio, ini hanya kotak kayu," seru tukang servis. Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum. "Tidak mungkin, itu radio keluarga kami yang sangat berharga. Kalau kau tak bisa memperbaikinya, aku minta uangku kembali sesuai jaminan di papanmu." Tukang servis terdiam. Ia tak ingin kalah. Lalu ia berkata, "Baiklah tuan, beri aku waktu 1 hari untuk memperbaiki radio ini." Keesokan harinya, Abu Nawas datang kembali. Tukang servis menyerahkan radio itu sambil berkata, "Ini sudah selesai tuan, saya berhasil memperbaikinya." Abu Nawas terkejut. "Bagaimana mungkin? Apa yang kau lakukan?" Tukang servis menjawab sambil tersenyum, "Saya memasang kembali semua komponen yang rusak, membersihkan antena, dan menyelaraskan tombol-tombolnya. Sekarang radio ini dalam kondisi terbaik." Abu Nawas memeriksa radio itu lalu berkata, "Tapi kenapa tidak ada suara apapun?" Tukang servis menjawab, "Karena radio ini jenis kuno tuan. Radio ini hanya menyala jika pemiliknya bernyanyi sendiri. Silakan coba." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Ia mengakui kecerdikan tukang servis tersebut. "Baiklah, kau menang kali ini. Ini bayaranmu dan tambahan uang ekstra seperti janjiku." Tukang servis tersenyum puas, sementara Abu Nawas pulang dengan hati lega, meskipun ia tidak berhasil menjebak tukang servis yang cerdik tersebut. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi sahabat baik dan sering berbagi cerita lucu. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas terlibat dalam sebuah perdebatan dengan seorang Yahudi yang cerdas dan suka berargumen. Orang Yahudi itu terkenal sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit untuk menguji kepercayaan orang lain. Kali ini ia memutuskan untuk menantang Abu Nawas dalam sebuah perdebatan tentang keberadaan siksa kubur. Yahudi itu mendatangi Abu Nawas dengan senyum sinis dan langsung bertanya, "Abu Nawas, kau ini terkenal cerdik, tapi aku ingin tahu apakah kau bisa menjawab pertanyaanku. Apakah benar siksa kubur itu ada? Bagaimana bisa ada sesuatu setelah mati, padahal tubuh sudah tidak hidup lagi?" Abu Nawas yang tenang seperti biasa tersenyum dan membalas, "Tentu saja siksa kubur itu ada, wahai sahabatku. Hanya karena kita tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, bukan berarti itu tidak ada." Yahudi itu tertawa kecil dan berkata, "Kau hanya mengikuti keyakinan buta, Abu Nawas. Buktikan padaku bahwa siksa kubur itu ada. Karena selama ini aku belum pernah mendengar seseorang keluar dari kuburnya dan memberitahu bahwa dia mengalami siksa." Abu Nawas mengelus jenggotnya, berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada serius, "Baiklah, kalau kau ingin bukti, aku akan memberimu bukti sekarang juga. Tapi aku butuh bantuanmu sedikit." Yahudi itu penasaran dan setuju. "Baik, aku siap membantumu, Abu Nawas. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas lalu menunjuk sebidang tanah di dekatnya dan berkata, "Pertama-tama, kita harus menggali lubang kecil. Kau akan masuk ke dalamnya, dan aku akan menutupmu dengan tanah sejenak. Kemudian, aku akan bertanya apakah kau merasakan sesuatu. Jika kau merasakan apapun, mungkin itu bisa menjadi bukti bahwa siksa kubur itu memang ada." Yahudi itu tertawa terbahak-bahak mendengar ide Abu Nawas. "Abu Nawas, kau ini benar-benar lucu. Aku tidak merasakan apa-apa, karena aku masih hidup." "Baiklah, mari kita coba." Mereka pun mulai menggali sebuah lubang kecil. Setelah selesai, Yahudi itu dengan percaya diri masuk ke dalam lubang tersebut. Dan Abu Nawas menutupinya dengan tanah hingga hanya kepala sendiri yang terlihat. Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai berkerumun, penasaran apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya. Setelah Yahudi itu berada di dalam lubang, Abu Nawas berdiri di sampingnya, kemudian berkata, "Nah, bagaimana rasanya? Kau merasa nyaman di dalam sana?" Yahudi itu tertawa sambil berkata, "Tentu saja,
ini hanya lubang biasa. Aku tidak merasakan apa-apa. Abu Nawas tersenyum licik dan dengan tiba-tiba berteriak keras. Wahai para pengawal, bawa air keranjang dan tikus tanah. Pengawal yang kebingungan mengikuti perintah Abu Nawas langsung bergegas. Mendengar perintah aneh itu, Yahudi yang tadinya tertawa-tawa mulai merasa cemas. Untuk apa kau memanggil air dan tikus, Abu Nawas? Dengan wajah tenang, Abu Nawas menjawab, Oh, aku hanya ingin memberikan sedikit hiburan untukmu di dalam lubang itu. Kita akan siramkan air dingin supaya kau merasakan sensasi beku. Dan tikus-tikus tanah ini akan menggali di sekitarmu. Mungkin mereka akan berusaha mengunyah sepatumu juga. Mendengar penjelasan itu, Yahudi itu langsung pucat dan mulai merasa tidak nyaman. Hai Abu Nawas, aku bercanda. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak mau ada air dingin atau tikus tanah. Abu Nawas pura-pura terkejut. Oh, kau takut? Tapi bukankah tadi kau berkata bahwa kau tidak merasakan apa-apa di dalam lubang? Mengapa tiba-tiba kau khawatir? Yahudi itu mulai panik. Abu Nawas, keluarkan aku dari sini sekarang. Aku minta maaf telah menantangmu. Aku tidak mau merasakan apapun di dalam kubur ini, bahkan tikus sekalipun. Abu Nawas tertawa kecil, lalu segera mengangkat Yahudi itu keluar dari lubang. Setelah keluar, Yahudi itu tampak kebingungan, tapi juga merasa lega. Abu Nawas menepuk bahu Yahudi itu sambil berkata, Kau lihat sahabatku, bahkan di lubang kecil itu, ketika aku menyebutkan tentang siksa kecil seperti air dingin dan tikus, kau sudah mulai takut. Padahal itu bukan siksa kubur yang sebenarnya. Bayangkan jika kau berada di dalam kubur yang sesungguhnya dan merasakan siksa yang tidak bisa kau bayangkan. Yahudi itu terdiam, merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia akhirnya menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Dan rasa takut yang ia alami tadi menjadi bukti bahwa sesuatu yang tak terlihat memang bisa nyata adanya. Baiklah Abu Nawas, kata Yahudi itu dengan wajah serius. Kau menang kali ini. Aku belajar satu hal penting hari ini. Kadang sesuatu yang tidak terlihat justru lebih menakutkan daripada yang bisa kita lihat. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Betul sekali sahabatku, bukan hanya mata yang menjadi saksi kebenaran, tapi juga hati dan perasaan. Semoga kau mendapatkan pelajaran dari pengalaman ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayon manis sang tabib palsu, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau sang tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarnya 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar. Tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas mulai curiga jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hati. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Keesok harinya, dia membuka praktek pengobatan di depan rumahnya. Lengkap dipasang papan yang bertuliskan, sembuh bayar 100 dinar,
Kalau tidak sembuh, uang kembali 1.000 dinar. Para pasien yang rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati berhasil disembuhkan. Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi, tidak ada seorang pasien pun yang datang. Hari ini kenapa sepi sekali? Tanya sang tabib dalam hati. Selang berapa lama datanglah asistennya dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, kata asistennya melaporkan. Benarkah? Tanya sang tabib. Benar, Tuan. Di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini di rumah Tuan sepi pasien, jawab asistennya. Mendengar kabar itu, sang tabib tertawa mengejek. Memangnya Abu Nawas sakti, menyembuhkan dirinya saja tidak bisa, balas sang tabib dengan terus tertawa. Bukan masalah sakti atau tidaknya, Tuan, tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1.000 dinar, ujar sang asisten. Oh, pantas. Aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib penasaran. Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu. Ia berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa, Tuan? Tanya asistennya penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1.000 dinar, jawab tabib palsu itu. Tapi bagaimana caranya? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku, paparnya. Dengan begitu, aku bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1.000 dinar, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, kata sang tabib. Bukankah kau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Iya benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya, makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangnya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Ini obatnya sudah jadi, minumlah, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kecut. Kamu menipuku ya? Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, kata sang tabib emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa. Sekarang bayar ongkos berobatnya, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan, gagal rencanaku, pikir sang tabib palsu. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1.000 dinar. Hari berikutnya, ia kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi, kata sang tabib palsu. Oh, silahkan. Apa lidahmu masih mati rasa? Tanya Abu Nawas meledek. Bukan, kali ini penyakitnya berbeda,
jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan, Abu Nawas, jawab tabib palsu itu. Apakah kamu kesandung kasus korupsi, makanya hilang ingatan? Tanya Abu Nawas. Enak saja, memangnya aku pejabat, jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, aku akan mengambilkan obatnya, ucap Abu Nawas. Tidak berapa lama, Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minumnya, Abu Nawas, ujar sang tabib. Loh, memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh, ucap Abu Nawas. Ini kan perasaan air jeruk seperti kemarin. Aku tidak mau, kata sang tabib menolak. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh. Sini, bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas lagi. Sudah sembuh? Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas, protes sang tabib. Buktinya, kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan itu. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan. Mau tidak mau, ia harus memberikan uang kepada Abu Nawas. Kurang ajar, ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira, pikir sang tabib. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialami, tabib palsu itu berpikir keras untuk mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia mendapatkan sebuah ide. Aku pasti berhasil, ungkap tabib merasa yakin. Kali ini ia berpura-pura buta. Si tabib berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba, Abu Nawas sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas bertanya kepada sang tabib, apa yang menimpamu dan mengapa kamu bisa seperti ini? Si tabib palsu menjawab, tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku, terangnya. Tabib itu kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah mengamatinya dengan seksama, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah. Maafkan aku, untuk kali ini tidak mampu mengobatinya, ucap Abu Nawas pura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas. Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu, kata sang tabib berpura-pura. Iya, mau bagaimana lagi? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, aku dapat uang 1000 dinar dong, tanya tabib palsu itu penuh harap. Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas masuk ke rumah untuk mengambilkan uang. Ini uang 1000 dinar untukmu, ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar? Tegas sang tabib palsu dengan emosi. Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya balik Abu Nawas. Uangnya memang ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta, Pak? Balas tabib tambah emosi. Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh, kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. Maksudmu apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi? Tanya si tabib kebingungan. Loh, kamu kan sudah sembuh. Sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas, protes si tabib palsu. Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar. Berarti matamu sudah bisa melihat, jelas Abu Nawas. Tapi palsu itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas.
dan pergi dengan perasaan kecewa. Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap si tabib palsu. Sementara Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinarnya yang pernah diberikan kepada sang tabib. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja mendengar bahwa ada seorang ulama besar di negeri seberang yang melakukan tapa atau bertapa dengan cara merendam diri di sungai. Raja sangat terkesan dan penasaran, lalu memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata raja, aku dengar ulama besar di negeri seberang melakukan tapa rendam di sungai selama berhari-hari untuk mendapatkan pencerahan. Aku ingin kau melakukan hal yang sama. Tunjukkan bahwa kau juga mampu bertapa seperti itu. Abu Nawas yang terkenal cerdik tentu saja merasa ini adalah perintah yang aneh dan berat. Namun ia tidak mungkin menolak perintah raja. Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Baik, tuanku, hamba akan melaksanakan perintah tuanku dengan penuh dedikasi. Hamba akan melakukan tapa rendam di kali besok pagi." Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke sungai, ditemani oleh para pengawal raja yang ingin memastikan bahwa ia benar-benar melakukan tapa rendam. Namun seperti biasa, Abu Nawas sudah menyiapkan rencananya yang cerdik. Sampai di sungai, Abu Nawas mulai bersiap-siap. Ia mengambil sepotong tikar dan membawa makanan ringan serta minuman hangat. Pengawal yang melihat itu kebingungan dan bertanya, "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Bukankah kau harus berendam di sungai?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan." Lalu dengan gerakan dramatis, Abu Nawas menggulung celana hingga lutut, berjalan ke tepi sungai, dan duduk di atas batu yang berada tepat di tepi sungai. Air sungai hanya menyentuh sedikit kakinya, dan ia duduk santai di sana sambil meminum teh hangat dan makan cemilan. Pengawal pun terkejut. "Abu Nawas, ini bukan tapa rendam. Kau harus masuk ke dalam air, bukan duduk santai di tepi sungai." Abu Nawas tersenyum tenang dan menjawab, "Kalian tidak mengerti esensi dari tapa rendam. Yang penting adalah hatiku yang tenggelam dalam kedalaman makna, bukan tubuhku. Jika hati sudah meresapi air sungai, seluruh jiwa dan tubuhku sudah berendam di dalamnya." Pengawal pun bingung mendengar penjelasan aneh itu. Tapi mereka tak bisa membantah logika licik Abu Nawas. Setelah beberapa jam duduk santai, Abu Nawas kemudian pulang ke istana dan melapor kepada raja. "Tuanku, hamba sudah melaksanakan tapa rendam seperti yang diperintahkan." Raja yang penasaran bertanya, "Bagaimana perasaanmu setelah bertapa, Abu Nawas? Apakah kau mendapatkan pencerahan?" Abu Nawas dengan wajah penuh kebijaksanaan menjawab, "Tuanku, hamba mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Hamba sadar bahwa tak perlu seluruh tubuh hamba tenggelam di air untuk mencapai pencerahan. Cukup dengan merendam kaki dan minum teh. Hati hamba sudah bersatu dengan alam." Raja yang awalnya ingin marah karena merasa Abu Nawas bermain-main, akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk keluar dari situasi sulit dengan akal cerdikmu. Baiklah, aku terhibur dengan caramu bertapa." Abu Nawas pun tersenyum lebar, senang karena sekali lagi ia berhasil menjalankan perintah raja dengan saran yang cerdik dan lucu. Semua orang di istana pun tertawa mendengar kisah Abu Nawas dan tapa rendamnya yang tidak biasa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam yang sunyi, Abu Nawas sedang duduk di rumahnya sambil membaca buku dengan tenang. Tiba-tiba angin dingin berhembus masuk ke dalam rumah, dan sekejap ruangan itu berubah menjadi gelap gulita. Ketika Abu Nawas mencoba mencari lilin, sebuah suara berat dan menggelegar terdengar dari sudut ruangan. "Abu Nawas, aku datang untuk bertamu." Abu Nawas yang sebenarnya cukup terbiasa dengan hal-hal aneh, tetap tenang dan menyalakan lilin. Di hadapannya berdirilah sosok jin tinggi besar dengan wajah menyeramkan dan mata menyala merah. "Oh, tamu dari dunia lain. Apa keperluanmu datang ke rumahku di tengah malam begini?" tanya Abu Nawas dengan santai sambil menyeruput tehnya.
Jin itu terkejut melihat Abu Nawas tidak takut. Aku datang karena mendengar kau adalah manusia paling cerdas di negeri ini. Aku ingin menguji kecerdasanmu. Abu Nawas tersenyum kecil. Baiklah, silakan uji aku. Tapi sebelum itu, tamu harus menghormati tuan rumah. Duduklah dulu, kita minum teh bersama. Jin itu meskipun merasa aneh, akhirnya menurut. Ia duduk, tapi karena tubuhnya terlalu besar, kursi yang didudukinya langsung hancur. Abu Nawas tertawa kecil. Maaf, kursiku bukan untuk Jin. Mungkin kau lebih nyaman duduk di lantai, kata Abu Nawas dengan nada bercanda. Setelah duduk di lantai, Jin itu berkata, Abu Nawas, aku akan memberikanmu 3 pertanyaan. Jika kau bisa menjawab semuanya, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika kau gagal, aku akan mengambil jiwamu. Abu Nawas mengangguk santai. Baiklah, aku siap. Apa pertanyaan pertamamu? Jin itu berpikir sejenak, lalu bertanya, apa yang lebih cepat dari angin? Abu Nawas tersenyum, kemudian menjawab, pikiran. Pikiran bisa pergi kemana saja dalam sekejap, bahkan lebih cepat dari angin. Jin itu mengangguk terkesan. Jawabanmu benar. Sekarang pertanyaan kedua. Apa yang lebih berat dari gunung? Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab, tanggung jawab. Tanggung jawab bisa sangat berat hingga membuat orang merasa tertekan lebih dari beban gunung. Jin itu mulai khawatir. Ia menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar pintar. Baiklah, pertanyaan terakhir. Apa yang lebih tajam dari pedang? Abu Nawas tersenyum lebar. Lidah. Dengan lidah, orang bisa melukai hati lebih dalam daripada luka pedang. Jin itu terdiam. Semua jawaban Abu Nawas benar. Tunggu dulu, kata Abu Nawas. Sekarang giliranku mengujimu. Jika kau gagal menjawab, kau harus memberiku hadiah. Jin itu yang merasa percaya diri setuju. Baiklah, tanyakan apa saja. Abu Nawas bertanya, apa yang ada di hadapanmu tapi tak bisa kau lihat? Jin itu berpikir keras tapi tidak menemukan jawaban. Ia akhirnya menyerah. Apa jawabannya? Abu Nawas tertawa. Udara. Udara ada di hadapan kita tapi tak terlihat. Jin itu kesal tapi tidak bisa menyangkal. Sesuai perjanjian, ia memberikan Abu Nawas sekantong emas sebagai hadiah. Abu Nawas, kau memang manusia cerdas dan licik, tapi aku akan kembali suatu hari nanti, kata Jin itu sambil menghilang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.